البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Kemarin terakhir kita ambil adalah seputar termasuk adab-adab dalam agama Islam, memberikan ucapan selamat kepada orang yang dikaruniai padanya seorang anak, baik anak laki-laki maupun anak wanita, semuanya wajib disyukuri. Dan kita mendoakan kepada orang yang mendapatkan karunia berupa anak tadi itu dengan doa yang umum juga boleh. Doakan keberkahan, kebaikan, barakallahu fiik wa fi waladik wa fi malik wa fi ahlik, atau dengan doa yang telah diajarkan oleh sebagian sahabat dan juga para salafun saleh. Seperti apa kemarin, barakallahu lak fil mauhub lak, ya kan? Ya, barakallahu fiikum wa syakartal wahib wa balagha ashuddahu wa ruzqta birrah. Itu termasuk doanya kemarin ya. Atau dengan doa yang lain, ja'alahullahu barakan alaik wa ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang didoakan membalas doa tersebut. Barakallahu lak wa baraka alaik, jazakallahu wa jazakallahu khaira. Sebagaimana kemarin sudah kita lewati. Kita lihat adab yang berikutnya, penutupan daripada kitab ini, kitab seputar adab ini. Adabnya berikutnya nanti pembahasan yang baru. Kata beliau, qauluhu wa ta'ziyah, termasuk akhlak dan adab yang mulia adalah at-ta'ziyah, berbelasungkawa. Ta'ziyah, berbelasungkawa terhadap saudaranya yang tertimpa musibah berupa meninggal dunia, kematian. Berbelasungkawa ini kalau memungkinkan untuk hadir, datang di rumah keluarga si mayit tersebut, itu yang terbaik dan yang bagus. Tapi kalaulah seandainya enggak memungkinkan, karena mungkin tahu sendiri ya, zaman-zaman masa-masa fitnah sekarang ini, mungkin Covid-19 atau yang semisalnya, janganlah kita melupakan dengan mendoakan lewat SMS atau mungkin melalui tulisan atau surat. Paham ya? Karena fungsi dan tujuan takziah adalah diantaranya tasliyah, menghibur. Orang takziah, berbelasungkawa, itu tujuan lain apa diantaranya? Tujuan yang paling mulia dan paling besarnya menghibur. Paham ya? Menghibur keluarga si mayit. Karena biasanya keluarga itu kalau ditinggal salah satu dari anggotanya meninggal dunia, sedih mereka. Sedih, kadang kalau enggak kuat, dikhawatirkan apa? Justru nanti meratapi si mayit seperti ratapan jahiliyah. Itu bahaya. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, isnatan barakallahu fikum min ummati bihima kufrun, atau semakna itu, dua perkara yang muncul dari kalangan umatku yang dengan sebab dua perkara tersebut terjatuh dalam kekufuran. Apa dua perkara tersebut? Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, saling mencaci maki, menghina garis keturunan. Kamu keturunan orang miskin, kamu keturunan orang berkulit hitam, kamu termasuk orang yang tidak punya. Mengejek garis keturunan itu termasuk perkara yang bisa menghantarkan kepada kekufuran. Karena itu nanti termasuk perilaku jahiliyah. Paham ya?
Yang kedua adalah apa? Nah, an-niyahah. Kedua niyahah, yaitu meratapi si mayit, meratapi dengan ratapan jahiliyah, seperti mukul-mukul wajah, nyobek-nyobek saku, paham ya? Teriak-teriak, nangis yang berlebihan, itu enggak diperbolehkan. Adapun kalau ditinggal oleh salah satu anggota keluarganya, tinggal mati atau meninggal dunia, kok dia menangis, itu wajar. Menangis wajar. Sedih itu enggak ada larangan, tapi jangan berlebihan. Karena kalau sampai berlebihan, teriak-teriak, kemudian sampai memukul pipi, kemudian nyobek-nyobek saku, itu ratapan jahiliyah. Paham ya? Ratapan jahiliyah hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah apa? Haram. Tapi kalau cuma sedih, nangis, itu wajar. Karena memang manusia tabiatnya seperti itu. Ditinggal oleh orang yang dia cintai. Ditinggal oleh orang yang mungkin itu adalah orang tuanya atau ibunya atau bapaknya, pasti sedih. Nabi kita Muhammad SAW, beliau aja ketika anaknya meninggal, itu Ibrahim, barakallahu fikum, itu pun beliau sedih. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, atau semakna itu. Dan sesungguhnya kami wahai Ibrahim ketika berpisah denganmu sedih. Berarti menunjukkan kesedihan itu perkara yang lumrah dan wajar. Menangis ketika ditinggal oleh orang yang dia cintai, ditinggal maksudnya ditinggal mati, barakallahu fikum, itu wajar juga. Tapi yang dilarang berlebihan. Ratapan jahiliyah. Teriak-teriak, enggak terima, nangis, pintu pun dipatahkan, piring dipecah, gelas pun dilempar misalkan. Paham ya? Sampai intinya ngamuk dia. Enggak terkontrol. Saku-saku disobek, pipi pun dipukul-pukul. Paham ya? Itu maksud ratapan jahiliyah. Nah, kita lihat biar tambah jelas. Qala al-mu'allifu asbahullah, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, man 'azza akhahu al-mu'min fi musibatin kasahullah hullatun khadra yuhbar biha yaumil qiyamah. Qila ya Rasulullah, wa ma yuhbar? Qala yuhbat. Rawi al-Khatib fi tarikh Baghdad wa Ibnu Asakir wa lahu syahid 'inda Ibnu Abi Syaibah wa huwa haditsun hasan wa hasanahu al-Imam Al-Albani fil Irwa. Artinya, barang siapa yang bertakziah, berbela sungkawa terhadap saudaranya yang mukmin yang tertimpa musibah, ingat-ingat ya. Yang dianjurkan, disyariatkan bukan keluarga mayit bikin makanan. Itu keliru. Biasanya orang-orang awam yang jauh dari ilmu, mereka malah bikin makanan, bikin masak-masakan, ya kan? Menyediakan orang yang datang, yang hadir, itu malah kurang tepat. Kemudian nanti ada acara tahlilan 7 harian, 3 harian, 100 harian, 1000 harian, pasang batu nisan, itu semuanya tidak disyariatkan. Justru orang yang disyariatkan adalah orang yang datang bawa makanan. Orang yang datang takziah itu, dia bawa makanan, bawa minuman untuk keluarga si mayit, itulah yang dianjurkan. Paham ya? Mau makanan jadi dia bikin sendiri atau beli tidak masalah. Tapi kalau keluarga mayit bikin makanan kemudian menyediakan setiap orang yang hadir dikasih makanan atau yang semisalnya, itu kurang tepat. Paham ya? Nah, apalagi ada acara yang dikenal dengan acara 3 harian, 7 harian. Paham ya? Nah, membaca kalimat apa? La ilaha illallah. Paham ya? Tahlilan istilahnya. Itu tidak ada dalilnya. Nah, terus bagaimana biar selamat, biar mereka tenang dan biar mereka mendapatkan rahmat? Cukup didoakan. Ya enggak? Ketika antum salat jenazah sudah mendoakan belum? Sudah kan? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ila akhir. Doa sudah sampai insyaallah. Enggak perlu 7 hari, 100 hari, 1000 hari, pasang batu nisan. Paham ya? Bahkan kuburan yang paling bagus, susunan kuburan yang paling bagus sebagaimana yang Rasulullah katakan kepada Ali bin Abi Thalib, wala tada qabran musyrifan illa sawaita. Dan jangan kamu meninggalkan kuburan itu meninggi kecuali kamu ratakan. Maksudnya enggak usah dikasih batu nisan di atasnya, enggak usah dikapur, enggak usah dibangun rata. Kalaupun tanda, sebagian para ulama telah menyebutkan tanda batu atau sesuatu yang untuk menandai saja, enggak perlu dikasih nama juga. Bayangkan. Paham ya? Karena nanti ada larangan hadisnya. Nah, barakallahu fikum, mengenai apa? Mengkapur, membangun, dikasih nama. Ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Seperti makbarah Baqi, kalau sebagai contoh ya, walaupun
Mungkin di antara kita belum pernah ke sana, tapi kan kabarnya ma'ruf. Maqbaratul Baqi, kuburan para sahabat. Itu kan rata. Paling-paling cuma batu-batu yang nampak itu ya, bukan bangunan. Bukan dibangun kemudian 1000 hari pasang batu nisan biasanya kan. Nah, dikijing gitu istilahnya ya. Itu enggak ada dalilnya. Nah, barakallahu fiik. Kita lanjutkan lagi. Barang siapa yang bertakziah kepada saudaranya mukmin dikarenakan musibah yang menimpa dirinya, kelak di hari kiamat Allah Ta'ala akan pakaikan mahkota terbuat apa? Mahkota yang berwarna hijau. Masya Allah. Naam, pakaian mahkota warna hijau. Yuhbar biha yaumil qiyamah, yang orang pun merasa apa? Iri terhadapnya. Qila ya Rasulullah ma yuhbar? Wahai Rasulullah, apa itu yuhbar? Qala yuhbat. Yuhbat itu maksudnya membikin orang lain iri, pengen punya juga itu loh. Ghibtah. Paham ya? Nah, ghibtahan tahu kan? Ghibtah itu kan rasa iri yang diperbolehkan. Ghibtah. Paham ya? Pengen juga punya atau memiliki. Paham ya? Na'am barakallahu fiikum, seperti itu. Masya Allah, ini keutamaannya ya. Ingat-ingat, bertakziah kalau memungkinkan datang. Kalau enggak memungkinkan jangan mungkin mendoakan untuk keluarganya. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Itu doa yang paling bagus di antaranya untuk menghibur saudara kita yang tertimpa musibah tadi itu. Sesungguhnya hanya milik Allah semua yang Allah Ta'ala berikan dan semua yang Allah Ta'ala ambil. Dan segala sesuatu di sisi Allah Ta'ala sudah tercatat ajalnya. Faltasbir wal tahtasib, maka hendaknya engkau mengharapkan pahala dan sabar. Karena ajal itu perkara yang tidak bisa dipastikan oleh orang. Prediksi aja seringnya meleset. Paham ya? Karena ajal itu adalah ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Kematian seorang hamba sudah ditetapkan. Mulai kapan? Di antaranya, nah barakallahu fiikum, tentunya hadis yang umum ada, yang khusus ada. Yang paling umum adalah semenjak Allah Ta'ala sebelum menciptakan langit dan bumi sudah mencatatnya. Paham ya? 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Tercatat semua takdir. Nah, barakallahu fikum, yang akan terjadi sampai hari kiamat, mulai ajalnya. Dan ketika kita belum lahir pun, di dalam kandungan ibu kita, ketika usia berapa kurang lebihnya? Nah, barakallahu fikum, usia 4 bulan atau 104. Nah, barakallahu fikum, 100 berapa hari? 120 hari. Itu sudah apa? Allah Ta'ala mengutus malaikat. Mengutus malaikat untuk apa? Mencatat ajalnya, rezekinya, dia termasuk orang baik atau sengsara kelak. Tercatat semuanya, bayangkan. Nah, berarti menunjukkan bahwasanya yang namanya ajal, kematian tidak bisa apa? Dipastikan oleh seseorang. Datang tiba-tiba tanpa minta izin. Masya Allah, yang paling terbaik dan ya wajib bagi kita mempersiapkan itu ya, mempersiapkan amalan. Kita lihat lagi. Wa yu'azzihim bima yadun annahu yusallihim. Naam, atau annahu yuslihim wa yakuf min huznihim wa yahmiluhum 'ala ar-ridha was-sabr. Masyaallah. Berbelasungkawa kepada mereka dengan sesuatu yang diduga kuat bisa menghibur mereka dan bisa menghentikan kesedihan yang ada pada mereka. Itu tujuannya. Orang bertakziah tujuannya ini kan agar keluarganya sabar, tenang, terhibur. Paham ya? Nah, ya mungkin kita mendoakan sabar, Pak. Yang namanya takdir sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan semuanya pasti akan mati, kita semuanya pasti akan menyusul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikasih hiburan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itulah inti daripada takziah. Nah, kata beliau, dan juga memberikan apa sesuatu yang diduga kuat bisa membawa mereka untuk ridho, agar ridho, wassabar, dan sabar. Bukan malah apa? Membikin mereka tambah barakallahu fikum, menangis keras, kemudian teriak-teriak, enggak sabar, jangan. Tapi upayakan kita bisa membawa keluarga semaya tersebut untuk tenang. Mimma sabata anhu sallallahu alaihi wasallam innahu kana yu'allimuhu wa yastahdhiruhu. Termasuk apa yang telah datang dari Rasulullah SAW bahwasanya dahulu beliau mengajarkan dan juga menghadirkan. Nah, barakallahu fiikum, maksudnya menghadirkan apa? Perkara-perkara, ucapan-ucapan yang bisa untuk menghibur. Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, itu di antaranya. Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Faltasbir wal tahtasib. Itu termasuk
doa untuk menghibur keluarga si mayit. Naam. Kita lihat di sini. Wa illa fa bima tayassara lahu minal kalam al-hasan alladhi yuhaqqiq al-gharad wa la yukhalifu asy-syara'. Masyaallah. Kata beliau, kalaupun seandainya enggak punya ucapan-ucapan yang lain yang Allah Taala mudahkan berupa ucapan yang baik. Paham ya? Berupa ucapan yang baik. Nah, barakallahu fikum, nasihat yang baik yang intinya apa? Terwujudkan keinginan untuk memberikan hiburan dan tidak berseberangan dengan syariat. Ya ucapan yang bagaimanapun insyaallah setiap orang punya ucapan yang bisa menghibur ya. Nah, sabar, jangan terlalu sedih, semuanya pasti akan menyusul, semuanya pasti akan meninggal dan semua yang terjadi sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan mengharapkan pahala. Selesai. Wa mimma warada ma azza bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bintah ini. Termasuk dalil yang datang yang ana sebutan itu ya, adalah sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu berbela sungkawa terhadap apa? Nah, barakallahu fikum, terhadap putri beliau. Inna lillahi ma akhadha wa lahu walillahi ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu ila ajal musamma. Lafadznya agak beda sedikit. Fal tasbir wal tahtasib, artinya sama. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, biasanya itu ya yang kita hafal ya. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Nah, ini cuman bedanya ada ila di sini. Artinya sama. Sesungguhnya hanya milik Allah semua yang Allah telah ambil. Milik siapa? Milik Allah. Kita milik Allah, anak kita juga milik Allah. Orang tua kita milik Allah juga. Sehingga ketika diambil nyawanya, dicabut nyawanya, itu sudah kembalikan kepada pemiliknya. Faham ya? Sehingga tenang kita. Karena bukan milik kita. Faham ya? Bukan milik kita. Dan kita pun juga milik Allah Subhanahu wa taala kan itu. Nah, kita lihat di sini. Walahu ma'ata, dan semuanya milik Allah apa yang Allah telah berikan. Wa kullu syai'in 'indahu ila ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisinya sampai waktu yang Allah telah tetapkan. Paham ya? Ajal terutama ya, itu sudah ditetapkan semuanya. Kita tidak bisa apa? Nah, barakallahu fikum, menunda atau menyegerakan. Kalau sudah datang ajalnya pasti sudah. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, waktu matinya sudah datang, enggak ada seorang pun yang bisa menyegerakan atau menunda. Pasti mati. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di sini ya. Tidak ada yang ajal itu datang kemudian ngetok pintu, assalamualaikum besok antum mati, ya enggak ada. Paham ya? Ya, orang santai, tenang, kelihatannya sehat, ya enggak? Ya mungkin kita menyaksikan juga ya, terkadang kita punya teman, punya saudara, awal mula kelihatannya sehat, Masya Allah, ternyata ajal menjemputnya, bayangkan. Nah, ajal menjemputnya ternyata meninggal dunia dan kita pun na barakallahu fikum tidak bisa bertemu kembali kecuali ya di surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Seperti itu kan? Nah, jadi ajal itu memang seperti itu. Nah, termasuk rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tahu, masing-masing tahu ajalnya, niscaya apa? Dia persiapannya kurang. Ya enggak? Karena udah tahu tahun sekian, jam sekian, tanggal sekian aku mati. Sudah tahu waktunya. Itu berarti dia persiapannya kurang nanti. Paham ya? Nah, tujuan tidak diketahui ajal waktu ketentuannya itu biar dia di persiapan. Sehingga kapan dia dicabut nyawanya sudah ada persiapan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tidak bermudah-mudahan. Kemudian juga Allah Taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim mengenai orang yang sempat mau lari dari kematian tetap enggak bisa. Apa kata Allah Taala? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang dulu kalian hendak lari darinya, justru kematian menghampiri kalian. Kematian mau lari kemana? Paham ya? Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian menghampiri kalian walaupun kalian berada di dalam istana yang sangat megah. Bayangkan, sembunyi tetap mati gitu loh, yang namanya kematian. Kemudian Allah Taala juga mengatakan, "Na'am barakallahu fikum wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan sungguh telah datang sakratul maut dengan benar adanya. Yang dulu kamu ingin lari darinya, enggak bisa lari. Kalau kematian sudah datang, ya udah, itu udah takdirnya. Apalagi sudah dikasih ultimatum oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, usia umatnya berkisar antara 60 sampai 70, bayangkan 60 sampai 70. Hadisnya sahih.
a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Usia umatku berkisar antara 60 sampai 70. Sedikit sekali yang lebih dari 70, bayangkan. Berarti kita harus lebih berpikir, oh ternyata usianya pendek. Naam, beda dengan kaum Nabi Nuh. Paham ya? Kalau kaum Nabi Nuh tahu sendiri kan, sampai 950 tahun kan Nabi Nuh alaihi salam berdakwah pun menunjukkan bahwasannya karena perbedaan yang sangat jauh, maka segera dalam beramal jangan ditunda-tunda. Naam, kita lihat sini. Fal tasbir wal tahtasib, maka hendaknya kamu sabar dan mengharapkan pahala. Ini termasuk hiburannya ya. Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Fal tasbir wal tahtasib. Sesungguhnya semua milik Allah yang Allah telah berikan dan semua milik Allah yang Allah telah ambil. Dan segala sesuatu di sisi Allah sudah ditetapkan ajalnya. Maka sabarlah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah termasuk hiburan yang perlu diperhatikan. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Qala Nawawi rahimahullah hadzal haditsu ahsan ma yu'za bihi. Masyaallah, ini penting ini ya. Jadi antum enggak usah panjang lebar, menghafalin cukup. Kata Imam Nawawi, hadis ini adalah hadis yang paling bagus dalam hal takziah. Mendoakan saudaranya, innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Dah itu aja. Itu yang paling bagus sudah. Ketika barakallahu fikum bertakziah kepada saudaranya atau kepada barakallahu fikum sahabatnya atau kepada siapapun dari kalangan kaum muslimin ini. Lafaz yang paling bagus. Wa mimma warada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala ala Ummi Salamah qala, dan termasuk yang datang juga dalilnya bahwasanya suatu ketika Rasulullah alaihi wasallam tatkala beliau masuk barakallahu fikum bertemu Ummu Salamah qala, waktu itu ketika suaminya meninggal ya, suaminya Ummu Salamah, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlifhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fi. Ini panjang yang ini. Artinya apa? Ya Allah, ampunilah untuk Abu Salamah dan angkatlah derajatnya di hadapan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan gantilah dan kebaikan untuk apa? Keturunan-keturunan yang yang ditinggalkan, dan ampunilah untuk kami dan untuknya, wahai Rabb semesta alam, dan luaskanlah kuburannya serta berilah cahaya pada kuburan tersebut. Paham ya? Ini termasuk doanya yang agak panjang, tapi yang pendek tadi itu sudah bagus tadi. Innalillahi ma akhadha wa innalillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha. Dibolak-balik artinya sama. Paham ya? Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Fal tasbir wal tahtasib. Naam. Walaysa akhraja Muslim tadi ya hadisnya ya. Walaysa li ta'ziyah haddun tuhaddu fi la bi salati ayyam wala bi ghairiha bal warada anna an-nabiyya alaihi salatu wassalam azza ala Ja'far ba'da salat layalin. Penting ini, untuk takziah ini enggak ada batasan yang dibatasi. Paham ya? Untuk takziah ini laisa haddun, enggak ada batasannya. Yang dibatasi seperti contohnya 3 hari misalkan. Kalau setelah 3 hari enggak ada takziah itu keliru. Enggak harus 3 hari, mau hari ke-5, hari ke-7 pun yang namanya orang takziah kan datang menghibur keluarga si mayit. Paham ya? Enggak ada batasan-batasannya. Kata beliau tidak juga yang lainnya. Kata beliau tidak 3 hari, tidak pula yang lainnya. Sebagaimana telah datang bahwasanya Rasulullah SAW dulu pernah bertakziah kepada keluarga Ja'far setelah 3 hari. Bayangkan. Paham ya? Barakallahu fikum. Terus bagaimana kira-kira keluarga si mayit setelah mayit dikuburkan, dikebumikan, dibawa ke kuburan, keluarga mayit apa yang dilakukan yang di dalam rumah itu? Apa yang disyariatkan itu loh, setelah salah satu anggota keluarganya meninggal, dikuburkan, dimakamkan, dikebumikan, keluarga si mayit itu perlu melakukan apa atau enggak perlu melakukan apa-apa di rumah? Perlu masak-masak enggak? Masak-masak, bikin apa? Barakallahu fikum, tongseng atau gulai dibagikan tetangga atau bagaimana? Atau mengadakan acara-acara yang lain atau seperti biasanya gitu. Seperti biasanya ya. Pendapat yang sahih seperti biasanya. Seperti biasanya ketika enggak ada apa-apa. Paham ya? Enggak perlu masak panjang lebar, kemudian tongseng, gulai dibagi-bagikan, kemudian mengundang tetangga, apalagi ada acara
afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, misalkan enggak perlu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ya seperti biasanya. Nah, banyak berdoa mendoakan keluarga si mayit tersebut yang sudah meninggal tadi itu ya. Na'am barakallahu fik. Kita lihat lagi. Qauluhu wa ghairu dzalik minal adab, ini yang terakhir. Dan ucapan beliau dan selain itu dari adab-adab yang banyak kata beliau, faqad syara'al Islam al-adab al-islamiyyah likay yata'addab bihal muslim fi hayatihi wa hiya masyru'atun fi jami'i nawahil hayah, masyaallah. Dan sungguh agama Islam telah menyusun adab-adab yang mulia agar seorang muslim itu beradab di dalam kehidupannya. Dan ini disyariatkan pada semua sisi kehidupan. Jadi orang itu butuh adab dalam kehidupannya, adab dalam makan, adab minum, adab berbicara, adab bermuamalah, paham ya? Adab qada'il hajah, sampai qada'il hajah, orang BAB, orang kencing itu ada adabnya, bayangkan. Sampai apa kemarin masalah bersin aja, menguap itu ada adabnya, bayangkan. Sekecil itu pun dibahas oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bayangkan. Bersin, bagaimana tata caranya, bagaimana adabnya dibahas. Menguap, ketika orang ngantuk menguap, itu kan sudah kita lewati. Menguap datang dari Allah atau dari setan kalau menguap? Dari setan. Makanya kalau menguap suruh menutup. Kalau antum menguap kemudian bersuara dhahika syaitan, setan tertawa. Paham ya? Jadi tutup. Kalau antum meloloskan misalkan, contoh aja, itu setan tertawa. Fa inna syaitan yadkhul, masuk juga. Bukan tertawa aja, masuk plus tertawa gitu loh. Setan benar. Nah, beda dengan apa? Bersin. Kalau bersin datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bersin diperintahkan untuk apa? Untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya enggak? Saudaranya yang mendengar mengucapkan apa? Yarhamukallah. Orang yang bersin menjawab lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Karena orang bersin itu nikmat. Sekarang menguap sama bersin nikmat mana Pak coba? Atau sama-sama nikmatnya? Paham ya? Menguap sama bersin itu nikmat mana kira-kira? Kalau orang bersin, nah barakallahu fikum, itu biasanya dia merasakan sesuatu yang awal mulanya sesuatu yang mengganjal, ketika dia bersin nikmat. Paham ya? Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Menguap itu menunjukkan orangnya lemah, kadang apa? Capek atau menunjukkan malas, sehingga apa? Menguap datang dari setan. Naam. Kita lihat lagi. Misal adab qada'il hajah, seperti adab-adab menunaikan hajah. Maksudnya hajahnya adalah seperti BAB, kencing. Naam. Wa adabil masjid, dan juga adab-adab seputar masjid. Ya, dalam masjid bagaimana sudah kita lewati tadi malam ya, termasuk adabnya sakinah, tenang. Naam. Wa adab i'yadatul marid, dan adab-adab mengunjungi orang yang sakit. Mengunjungi orang sakit juga ada adabnya. Kita kasih hiburan orang yang sakit, semoga lekas sembuh, didoakan. Syafaqallah la ba'sa tahurun, insyaallah. Syafaqallah syifaan la yughadir saqama, misalkan dengan doa-doa yang bagus. Wa adabil majalis, dan juga adab-adab dalam bermajelis, majelis ilmu, bagaimana adab-adabnya, semua dibahas. Wa adabit talibil ilmi, dan juga adab seorang penuntut ilmu bagaimana, dibahas semuanya. Wa adabil masyi fit thariq, dan juga adab berjalan di jalan. Adab-adab ketika orang berjalan di jalanan bagaimana jalannya, itu ada adabnya juga. Apa di antaranya? Pakai 2 sandal kalau mau pakai. Kalaupun dia tanpa bersandal, memang Rasulullah pernah suatu ketika beliau berjalan bersandal dan kadang tidak pakai sandal. Jadi boleh enggak pakai sandal, enggak ada larangan. Paham ya? Tapi kalau bersandal dua-duanya dipakai. Paham ya? Memakai satu sandal ada larangannya. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, la yamshi ahadukum fi na'rin wahidah wal yun'ilhuma jami'an aw yakhla'huma jami'an. Jangan salah seorang di antara kalian berjalan satu sandal. Imam memakai sandal dua-duanya atau melepas dua-duanya. Kalau hilang satu bagaimana Ustaz? Satunya dicangking dulu. Jangan buru-buru. Wah, ana lagi nyari sandal ini. Jalannya pakai satu sandal, jangan. Sandalnya yang satunya apa? Dicangking dulu, disimpan dulu, nyari dulu, ketemu baru dipakai dua-duanya. Kalau sandalnya selen, bagaimana selen? Tahu selen enggak antum? Selen itu warnanya beda atau beda merek lah, satunya Adidas, satunya Carville misalkan. Paham ya? Sama-sama muat, ukurannya juga sama, cuma beda merek gitu ya. Bagaimana? Ya lebih baiknya kalau sama mereknya.
Kalau untuk larangan enggak sampai tingkatan dilarang itu ya. Kalau untuk itu enggak ada larangan, cuman kadang hay'ah dipandang orang itu enggak bagus itu loh. Paham ya? Satunya karfil, satunya Adidas. Nah, walaupun muat tapi kan orang lihat, ini Masya Allah kan itu. Paham ya? Jadi daripada nanti menimbulkan kecurigaan atau istilahnya yang lainnya, lebih baik kalau ya satu merek misalkan. Yang dilarang itu satu sandal. Paham ya? Jadi kalau misalnya sandalnya hilang, kondisi mencari ya ditaruh dulu, baru mencari ketemu dipakai dua-duanya. Jangan berjalan pakai satu sandal. Dibahas juga dalam as-sunnah itu ya. Naam. Kemudian wa adabiz ziarah, dan juga adab berziarah, berkunjung ke rumah orang. Ketok-ketok, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum dah 3 kali, antum jangan maksa, panggil-panggil diam aja misalkan. Paham ya? Adab dalam bertamu, berziarah, 3 kali salam kok enggak dijawab, sabar. Memang seperti itu. Paham ya? Nah, kecuali ada janjian sebelumnya. Paham ya? Nanti kalau misalkan antum jawab salam kok enggak dijawab, berarti mungkin ana lagi tidak ada di rumah misalkan. Udah. Kalau misalkan perlu diketok pintunya, ketuk, tapi 3 kali, istidzan salas. Izin 3 kali tok. Tok tok tok, diketok nih, salam ketok, assalamualaikum. Wah, enggak ada yang jawab kan? Tunggu dulu sebentar, mungkin kamar mandi atau apa kan? Ketok lagi, assalamualaikum. Wah, yang ketiga mungkin agak keras, mungkin suaranya enggak dengaran di belakang mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dijawab udah selesai. Kalau enggak dijawab bagaimana, Bang? Pergi pulang. Mau ngapain lagi? Paham ya? Nunggu di situ ya nanti nunggu lama gitu baru salam lagi. Tapi kan hukum asalnya cuma 3 kali. Paham ya? 3 kali. Itu perlu diperhatikan juga adab-adab dalam berkunjung. Kemudian juga adab juga dalam berkunjung itu perlu diperhatikan. Jangan berdiri pas di pintunya. Upayakan kita misalnya pintunya sini, nah kita berdirinya agak ke sini. Karena dikhawatirkan ketika pemilik rumah buka pintu, mungkin keluarganya dalam kelihatan dari luar, paham ya? Jadi kita ngetok pintu assalamualaikum itu jangan pas di depan pintu. Setelah itu antum agak minggir dikit. Sehingga nanti kalau dibuka posisinya ya kita berhadapan langsung sama pemilik rumahnya. Paham ya? Itu juga termasuk dibahas juga, termasuk adab dalam bertamu. Wa adabul hadis, dan juga adab berbicara. Sudah kita lewati kemarin ya, berbicara kepada orang yang besar bagaimana, yang kecil bagaimana. Wa ghairdalik minal adab, dan selain itu dari adab-adab yang ada allati aradnaha, yang telah kami sodorkan, yang telah kami sebutkan fi ma taqaddam, yang sudah kita lewati, wa ma lam nadhkurhu, dan juga yang kami belum menyebutkannya. Faqad ullifat kutubun fil adab, dan sungguh telah dikarang kitab-kitab seputar adab, minha di antaranya al-adab syar'iyyah libni Muflih. Masyaallah, kitab ini bagus sekali nih ya. Al-adab syar'iyyah karya Imam Ibnu Muflih, itu masalah adab-adab itu. Kitabnya bagus, kalau mau beli nyari cetakan Saudi. Bagus itu. Paham ya, ada yang 2 jilid itu ya. Nah, barakallahu fiik. Wal Adabul Mufrad al-Bukhari, dan juga karya Imam Bukhari kitab Al-Adabul Mufrad. Ini juga macam-macam cetakannya. Kalau bisa mencari cetakan Saudi, kuat, bagus itu ya. Ada yang 3 jilid, ada yang 2 jilid. Wa ghairuha min kutubil adab al-islamiyyah, dan juga selainnya dari kitab-kitab yang berkaitan masalah adab-adab dalam agama Islam. Berarti sudah kita selesaikan pembahasan atau pelajaran yang ke-16. Ada pelajaran yang ke-17 insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.